Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kalau kalian punya budget mobil atau budget untuk membeli mobil dengan angka sekitar 60, 50, 60 jutaan, lalu kalian butuh mobil MPV yang nyaman, yang spacious atau yang tempat penyimpanannya dan kenyamanan kelegaannya pada saat di dalam itu oke, tentu mobil ini jadi pilihannya. Ya benar sekali, mobil ini itu dipasarkan kurang lebih di angka ya sekitar 50 sampai 60 jutaan. Mobil ini adalah Mitsubishi Delica, keluarannya kurang lebih tahun 2012 ya, kurang lebih entah tahun 2012 atau 2016, karena kalau kita lihat di plat numbernya dia 2022. Nanti bakal kita review secara detail mengenai mobil ini. Kita baru ketemu dengan mobilnya dan baru ngelihat sekeliling mobil ini, dan memang informasinya dijual di angka segitu. Dan buat kalian yang tertarik, tentu kalian bisa menghubungi kontak kita di deskripsi untuk proses pembeliannya. Nah, seperti apa spesifikasi mobil ini bakal kita bahas pada video ini. So buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe ya. Jangan lupa itu ditekan biar nanti pada saat kita mengulas mobil ini secara detail, kalian dapat informasinya juga atau dapat update informasinya lebih cepat. Dan jangan lupa tekan gambar jempol ke atas atau tombol like biar saya happy buat bikin video mengenai mobil-mobil yang dijual lagi untuk berikut-berikutnya, atau bahkan mobil-mobil modifikasi atau bahkan motor. Dan video ini dibagikan kemana-mana, siapa tahu ada keluarga atau kerabat atau siapapun yang membutuhkan mobil semacam ini itu bisa dapat infonya dan gak ketinggalan info. Dan ya tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan. Mobil ini itu mesinnya pakai mesin yang 2000 cc kurang lebih, kelipatan ya, biasanya dibulatkan jadi, bukan kelipatan, pembulatan jadi 2000 cc. Nah memang ada yang bilang bahwa mobil ini untuk kelasnya tenaganya nggak sesangar yang lainnya, tapi menurut saya itu tergantung pemakaian mobil ini. Kalau kita lihat secara desain ya dia mobil MPV, tapi ada kesan off-roadnya karena kalau kita lihat di front undergarnisnya, sudut kemiringan depannya itu kayak mobil-mobil off-road. Dan memang di luaran sana di Jepang untuk versi yang diesel bahkan itu ada yang dimodifikasi jadi off-road, karena kalau nggak salah ada yang pakai AWD. Nah mobilnya jenisnya MPV. Untuk tenaganya dia di 150 PS, di RPM 6000, lalu kemudian untuk torsinya di angka 19,4 kgm atau 191 Nm di RPM 4200. Nah mobil ini itu pakai transmisi otomatis dengan bahan bakar bensin. Nah kalau kita lihat ya, kita sekedar untuk mengulas dari sisi luarnya aja, karena kebetulan mobilnya kekunci hari ini masih pada saat video ini kita ngambil gambar itu masih hari libur, dan ini udah pakai tombol lock unlock ya kiri kanan, dan dia pintunya yang pakai sliding door. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini, ini salah satu minus dari mobil ini, kaca bagian ininya di pilar A-nya ini yang kecil itu pecah atau retak kayak gini, tapi akhirnya belum masuk. Ini mesti dicari penggantinya. Tapi ya masihnya ada di luar Mitsubishi pastinya. Di sini ada cornering mirror juga, side mirror ya, semacam kayak untuk bagian bawah sini ya. Kalau misalkan dari driver ngintip dari sini ke sini itu kelihatan bagian bawah, karena memang mobil ini ukuran cukup besar. Nah untuk di spionnya itu disematkan lampu sein juga, cover spion warna body. Rem depannya cakram, rem belakangnya juga udah cakram nih remnya. Velgnya single tone 5 baut. Untuk ukuran velgnya dia pakai yang ring 16 ya, nih di bawah sini ada tulisannya ring 16 di situ. Lalu kemudian ada side body juga yang tipis ya, ada warna silvernya. Lalu kalau kita lihat kaca jendela cukup luas, bentuknya mengotak kayak gitu, kayak mobil-mobil Jeep kalau kita lihat dari sudut ini aja. Nah kayak ini mengotak. Isian bahan bakar di sebelah kiri. Terus di belakang nih kelihatan tulisannya Delica. Dan untuk bagian belakang lampunya masih oke. Lampunya masih oke punya. Nih. Nah ini tulisan Delica aja masih komplit ya. Di sini juga untuk lampu yang memanjang, ini sebenarnya bukan lampu ya, semacam kayak reflektor aja. Itu memanjang dari sini, dan ada kamera belakangnya, kamera mundur ya. Ada. Terus di bagian sebelah kiri juga sama. Lampunya masih oke punya. Kaca belakangnya udah pakai defogger belakang ya. Nih ada defogger belakangnya, jadi nggak berembun pada saat hujan. Terus kalau kita lihat ada
mufflernya di posisi sebelah kanan, reflektor lagi, lalu kemudian ada rear undercut atau rear under garnish yang modelnya ala-ala model off-road lagi tuh kalau kita lihat sporty ya. Nah, terus di bagian sebelah kanan bahkan di sini ada defoggernya juga. Di kaca paling belakangnya yang bagian samping itu ada defoggernya juga. Terus ada di sini indikator warning power sliding door easy closer. Ya saya nggak ngerti ini bahasa maksudnya apa. Yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, terus di sini itu dia udah pakai kaca film yang Virkul. Nah, dari sisi sebelah kanan itu nggak ada PR ya, kecuali PR sejuta umat. Kalau mobil ditaruh outdoor di sini ya PR-nya kotor. Mobilnya emang kotor ya, dan ya mesti dicuci. Bannya sih itu udah nggak, tapi masih cukup oke kok, bannya masih cukup tebal ya. Kita lihat produksi bannya itu di bulan ke-40 tahun 2018 ya, cukup lama ya, kurang lebih 4 tahun masih diganti. Tapi ya untuk dipakai sementara sih boleh lah, setidaknya dari pada saat mobil ini dari tempat penyimpanan mobil ini untuk dibawa pulang sih boleh. Di bagian sebelah kanan handle pintunya sama, warna body, ada kunci buat emergensinya, dan ini ada tombol lock unlocknya, dan ini sama sliding door juga bagian sebelah kanan, biasanya mungkin sebelah kiri aja. Dan di bagian sebelah kanan kaca yang ini masih utuh dan komplit. Saya paling suka Delica tuh bagian dashboardnya luas nih. Kalau kita lihat di bagian dalam, sayangnya kekunci. Nanti kalau misalkan kita udah ketemu teman yang pegang kuncinya, kita bakal ngulas lebih detail lagi. Untuk interiornya, bagian ininya juga masih oke, belum ada air yang ada bagian dalamnya untuk spionnya, jadi masih oke punya. Bagian depannya juga sama, bannya pakai Achilles ya. Bagian depannya untuk bannya sama-sama kotornya. Nah, untuk kaca depannya ini sangat luas, sangat amat luas dan panjang sampai ke bawah. Kalau mobil itu pada umumnya nyampe sini, ini nyampe ke bawah lagi nih. Nah, jadi itu sangat luas, dan bagian depan ini bisa buat naruh barang kayak meja yang sangat panjang di bagian dalam ini. Karena naruh barangnya bisa diselipkan sampai sini, terus sampai ke bagian bawah sini tuh. Jadi, luas, kayak meja kerja. Nah, terus ini ada daunnya, kita singkirkan. Nah, untuk wipernya dia masih pakai yang frame besi, bukan yang frameless yang bentuk kayak itu yang kayak plastik. Ini enggak, dia pakainya frame besi. Lalu untuk lampu depannya kita lihat nih, lampu depannya. Untuk lampu depannya dia pakai bohlam biasa, belum reflektor. Tapi di bawah ada bohlam dengan reflektor ya, tapi di bawah udah pakai LED. Pakai proyektor. Untuk lampu saya ini pakai bohlam biasa. Nah, yang saya suka grillnya nih, mirip-mirip grillnya Hummer ya, Hummer apa Jeep gitu, model yang vertikal kayak gini. Makanya heran nih, mobil MPV atau SUV. Kalau kita lihat dari depannya sangarnya kayak SUV, tapi kalau kita lihat bentuknya dari samping ya mobilnya MPV. Tapi kalau kita lihat front undergarnishnya ya SUV lagi. Jadi ya gitulah. Oh ya, by the way, mobil ini lokasinya ada di Makassar, bosku. Buat kalian yang ada di sekitaran wilayah Sulawesi Selatan apalagi mau ketemu dengan mobilnya, silahkan hubungi kontak kita di deskripsi. Nah, di bawah sini ada fog lamp yang, by the way, lampunya kiri kanan semuanya masih utuh, masih oke. Eksterior yang minus menurut kita yang parah yang tadi ya, kaca yang ada di pilar A yang ada di situ yang pecah, itu aja. Selebihnya oke. Fungsi-fungsi nanti bakal kita tes pada saat kita review lagi mobil ini secara detail. Untuk interior apalagi, fog lampnya dipakai bohlam biasa kayak gitu. Lalu kemudian ada kayak housingnya yang sangar housingnya kayak gitu tuh. Andaikan warna hitam dan merah, lebih sangar lagi. Nah, di bawah sini ada grillnya yang luas sampai ke dalam. Di sini ada kayak lubang udara untuk pendinginan, tapi tembus loh ya. Ini nggak tahu pendinginan ke bagian velg kali ya. Nah, ini vertikal kayak gini, dan kita lihat tembus sampai ke bagian roda di bagian dalam tuh. Nah, washer di bagian depan ada 2 ya, dan di dalam ada dadu-dadunya. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini tentang mobil ini. So, buat kalian yang tertarik, silakan hubungi kontak kita di deskripsi. Sekali lagi, nggak usah ragu-ragu apalagi malu-malu ya. Satu hal, bahwa mobil ini saya udah pernah beberapa kali pakai Delica. Waktu itu kalau nggak salah satunya yang ini pernah saya pakai. Dan ada satu yang warna putih, udah sold out waktu itu yang warna putih. Kita jualnya di angka, kalau nggak salah 150-160 jutaan. Nah, yang ini lebih murah lagi, hanya sekitar 60 jutaan bos. Wadidaw.
Nah, itu yang bisa kita update. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Gambar jempol ke atas kayak ini. Dan bagikan video kita kemana-mana. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah. Makasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.